saya Ibu Wini, guru fisika kalian. Pandemi COVID-19 bukan alasan. Belajar bisa di rumah aja. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap penuhi protokol kesehatan COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fluida statis. Sebelum kita mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa fluida statis perlu kita pelajari, berikut kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Maka dari itu, mari kita pelajari materi ini dengan antusias. Sebelum kita tahu lebih jauh mengenai fluida statis, apakah kalian tahu apa itu fluida dan apakah fluida statis itu? Coba di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan fluida statis adalah zat yang dapat mengalir yang ada dalam keadaan diam. Berikut adalah beberapa contoh dari fluida. Ada air, udara, gas, dan minyak goreng. Jadi, yang termasuk fluida itu adalah zat cair dan gas. Fluida yang ideal mempunyai sifat non-viskos, yaitu tidak ada gesekan internal antara lapisan fluida. Yang kedua, incompressible, yaitu kerapatannya konstan. Steady, kecepatan kerapatan dan tekanannya tidak berubah terhadap waktu, serta non-turbulent, artinya tidak ada arus eddy yang muncul. Pada materi fluida statis, kita akan bertemu dengan besaran tekanan. Apa itu tekanan? Mari kita pelajari. Gambar berikut. Perhatikan dua buah balon berikut ini. Balon pertama ditusuk dengan jarum. Balon kedua ditusuk dengan jari. Gaya yang diberikan kepada kedua balon sama besar. Apa yang terjadi pada kedua balon? Betul, balon pertama pecah sedangkan balon kedua tidak. Mengapa bisa begitu? Adakah yang tahu alasannya? Luas permukaan berpengaruh terhadap tekanan. Luas permukaan yang tajam, berarti di sini jarum, menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada luas permukaan tumpul, berarti di sini jari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Satuan untuk tekanan adalah Newton per meter persegi, atau boleh Pascal, atau atmosfer, atau C. Mari kita perhatikan pada layar. Seseorang akan merasa lebih sakit jika ditusuk dengan balok seperti posisi tersebut. Nah, sampai sini kalian paham kan tentang tekanan? Akan coba tes konsep kalian tentang tekanan. Apakah kalian sudah paham atau belum? Perhatikan gambar samping ini. Jawab pertanyaannya dan catat jawabannya di buku kalian. Anak-anak, mari kita beralih ke pembahasan tentang materi tekanan pada fluida, atau disebut juga tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar pada layar. Pernahkah kalian menyelam? Mengapa penyelam perlu menggunakan tabung oksigen dan set alat penyelam saat menyelam? Atau pernahkah kalian main ke bendungan? Mengapa bagian bawah bendungan selalu dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya?
Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi tekanan hidrostatis dengan antusias. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida tak bergerak, yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Perhatikan gambar berikut. Sebuah silinder dengan luas penampang A dan tinggi H dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang berisi air. Tekanan yang dialami oleh dasar bejana adalah berat zat cair dalam silinder yang kedalamannya H dibagi dengan luas penampangnya. Tekanan pada dasar bejana adalah gaya berat fluida dalam silinder dibagi luas penampang silinder. Gaya berat adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Massa fluida dalam silinder adalah massa jenis fluida dikalikan dengan volume fluida dalam silinder. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan adalah massa jenis fluida dikalikan gravitasi dan ketinggiannya. Mari perhatikan gambar di samping. Apakah balok mengalami tekanan dari air? Ya, karena air memiliki berat. Balok pada posisi mana yang mengalami tekanan paling besar? Balok pada posisi 3. Karena jumlah air yang menekannya lebih banyak sehingga gaya tekannya lebih besar. Paham sampai di sini anak-anak? Coba perhatikan lagi gambar berikut. Apakah kedua benda mengalami tekanan yang sama atau berbeda? Berbeda. Karena meskipun berada pada kedalaman yang sama, tapi setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Sehingga berat zat cair yang menekan benda juga berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa tekanan total pada suatu kedalaman H di bawah permukaan air yang terbuka terhadap atmosfer adalah lebih besar dari tekanan atmosfer sebesar ρGH. Tekanan hanya bergantung pada ketinggian dan massa jenis. Tekanan tidak bergantung pada bentuk wadah. Ibu rasa sudah cukup dan jelas ya pembahasan materi tekanan hidrostatis. Nah, sekarang coba ibu tes kembali konsep kalian tentang tekanan hidrostatis. Sudah paham atau belum? Perhatikan gambar tersebut dan jawablah pertanyaannya. Catat jawaban kalian di buku kalian. Demikian pembahasan mengenai fluida statis, tekanan, dan tekanan hidrostatis. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini kalian masih dapat belajar di rumah. Ingat, pandemi COVID-19 bukan alasan tidak belajar. Belajar bisa di rumah saja.